Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, biar semangatnya selalu pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru di tengah-tengah kesibukannya tentu saja ya, karena ini sudah mau akhir semester, pasti semuanya sedang sibuk, entah PPDB, entah mengerjakan nilai rapor, dan sebagainya ya, tapi masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir di room atau di webinar hari pertama di pelatihan keterampilan abad 21 Microsoft level 100. Di sini adalah kelas Jateng 68. Total peserta seharusnya ada 56, tapi ini mungkin beberapa ada yang sudah izin ke saya karena tidak bisa hadir, dan semoga nanti masih bisa menyimak atau masih menyempatkan untuk melihat video rekaman ya. Jadi ketika ada penugasan nanti, maka sudah bisa mengerjakan penugasan dengan maksimal. Oke. Untuk materi hari ini sudah tahu nggih apa? Kemarin saya sudah share jadwal. Oke, ini ada yang share screen ya kelihatannya ya. Jadi saya sudah men-share jadwal kepada Bapak Ibu guru semuanya. Nanti pelatihan ini akan berlangsung selama 4 hari atau 4 kali pertemuan. Di jadwal di sana adalah dari hari ini Senin, Selasa, Rabu, dan nanti hari Kamis. Jamnya akan tetap sama, yaitu jam 13.00 sampai nanti 2 jam ke jam 4 ataupun jam 3 sore nanti, tergantung dari kecepatan selesainya materi ataupun sesi tanya jawab. Seperti itu. Di sini jadwal yang sudah saya share di grup. Jadi hari Senin nanti kita adalah pengenalan Office 365 secara menyeluruh. Kemudian sesi yang kedua nanti adalah Microsoft Educator Community. Nah, di situ nanti kegiatannya isinya adalah pengarahan kegiatan, petunjuk teknis, penugasan dan pelatihan, kemudian mendaftar di MIE, cara meredam code, cara mengerjakan course di MIE, kemudian cara melihat transkrip, mendownload transkrip, dan juga tentunya ada diskusi kelompok 2 arah ya, dari saya dan juga dari pesertanya. Oke. Kemudian nanti di hari kedua akan ada Microsoft Teams. Nah, karena di hari kedua ada Microsoft Teams, maka saya mewajibkan seluruh peserta untuk sudah menginstal Microsoft Teams di laptop maupun di HP masing-masing. Tujuannya adalah ketika menginstal di HP, maka Bapak Ibu walaupun tidak istilahnya nyanding laptop ya, kalau ada webinar tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, itu bisa joinnya itu menggunakan HP. Jadi tidak perlu menggunakan laptop semisal sedang di jalan atau ada keperluan lain gitu, seperti itu. Kemudian kalau di laptop fungsinya adalah nanti segala jenis penugasan itu akan dimasukkan ke dalam assignment atau penugasan di Microsoft Teams. Jadi kalau tidak menginstal Microsoft Teams maka tidak bisa untuk submit atau mengumpulkan tugas. Jadi wajib untuk menginstal Microsoft Teams di laptop. Kemudian nanti di hari ketiga akan ada Microsoft Form. Kemudian sesi keduanya di hari Rabu yaitu OneDrive, ini penyimpanan ya. Kemudian nanti di hari keempatnya, hari Kamis, di sesi pertama nanti ada Microsoft Sway. Kemudian yang terakhir nanti ada Class Notebook. Seperti itu. Itu adalah jadwal kegiatan selama 4 hari ke depan. Di bawah juga sudah ada link meeting pelatihan. Ini linknya yang akan kita pakai selama 4 hari ke depan. Nanti saya akan tetap akan mempostingnya di grup WA. Jadi sering-seringlah menyimak grup WA. Oke. Selanjutnya yang pertama adalah pengenalan Microsoft Office. Otomatis Bapak Ibu bisa bergabung di kelas ini pasti sudah melakukan aktivasi. Nah, tujuan melakukan aktivasi adalah kemarin saya dapat WA dari grup gitu ya, katanya Microsoft ini adalah salah satu yang menjadi incaran dari hacker ya. Jadi ada hacker yang
mengincar data dari Microsoft. Makanya Bapak Ibu disuruh untuk mengaktifasi sendiri. Tujuan mengaktifasi sendiri adalah mengganti password dengan yang hanya Bapak Ibu guru ketahui, bukan password yang dari guru inovatif yang membuatkan ya. Jadi password milik Bapak Ibu guru sendiri. Jika ada kelupaan password, bisa untuk mengirimkan username-nya ke saya. Nanti saya bisa minta tolong kepada admin dari guru inovatif untuk meresetkan password. Tapi kalau sudah di-reset otomatis harus diganti lagi ya passwordnya agar tidak terjadi pencurian data seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan bisa membuka mikrofonnya jika ingin bertanya, nggih. Belum ada ya? Oke. Nah, kita masuk materi yang pertama adalah pengenalan Office 365. Ya. Pertama, ketika kita mau masuk ke Microsoft Office 365, maka kita harus melakukan yang namanya login dulu ya. Login seperti sama halnya dengan login di Gmail dan sebagainya ya. Jadi masuk ke alamat namanya portaloffice.com. Kita masuk ke portaloffice.com. Kemudian oke, ditunggu sebentar ya karena ini tergantung jaringan internet. Ya, kalau sudah kemudian pilih akun yang akan kita login kan. Ini di sini tidak ada ya. Jadi kita pakai use another account, kemudian masukkan alamat email Bapak Ibu guru semuanya. Inovatif.com. Kemudian di next, lalu dimasukkan password yang sudah diganti waktu itu ya. Saat aktivasi sudah mengganti password, maka yang dimasukkan adalah password yang baru. Kemudian sign in, ditunggu sampai muncul ke bagian home atau portal home atau halaman depan dari portal Office tersebut. Nah, di sini akan muncul tergantung Bapak Ibu masuknya jam berapa. Nanti di sini ada good afternoon, good morning, good evening dan sebagainya di sini. Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia ya berarti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, di portal ini atau di bagian home dari Office 365 ini, Bapak Ibu guru akan menemukan berbagai macam fitur ya. Nanti fitur-fitur tersebut akan kita pakai selama kurang lebih 4 hari ke depan. Nanti akan banyak fitur yang diperkenalkan di sini. Nah, untuk agar melihat keseluruhan fitur bisa diklik di tombol sebelah kiri atas, itu ada titik 9. Nah, diklik nanti akan muncul aplikasinya. Di sini bisa pilih yang all apps untuk melihat keseluruhan aplikasi yang ada di Office 365. Nah, di explore all application. Ya, kita tunggu sampai nanti muncul berbagai aplikasinya. Nah, di sini aplikasi yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru ketika sudah sign in. Ya, nanti ada kelas notebook, kemudian ada form, ada Excel, Outlook dan sebagainya. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya karena saya yakin beberapa dari Bapak Ibu guru sudah tahu ya, kayak Word gitu kan sering memakai ya, Word, kemudian Excel. Cuma kalau Word yang di sini perbedaannya adalah kalau di sini online. Jadi ketika Bapak Ibu guru mengerjakan, kalau di Word yang offline itu kalau misalnya tiba-tiba mati listrik, itu kan kadang ada yang tidak auto save ya, jadi hilang. Kalau mengerjakan Word-nya di online atau di menggunakan portal Office, maka ketika mati listrik atau jaringan internet hilang, akan otomatis tersimpan di dalam Word online-nya milik portal Office tersebut. Nah, yang akan kita pelajari ke depan nanti ada yang namanya Microsoft Form. Kemudian kita turun ke bawah.
Nah, ini Microsoft Teams. Microsoft Teams itu semacam LMS ya, Learning Management System-nya yang dimiliki oleh Microsoft. Kalau di Google itu namanya Google Classroom, kalau di Microsoft namanya Microsoft Teams. Kemudian nanti ada Sway. Nah, jadi Sway, Teams, kemudian Form, dan oh ya satu lagi penyimpanannya. Nah, kalau di Google namanya Google Drive, kalau di Microsoft namanya OneDrive. Kalau di Google itu kan hanya dapat menyimpannya sekitar berapa ya? 14 GB atau berapa saya lupa. Kalau OneDrive milik Microsoft itu bisa menyimpan sampai 1 terabyte. Jadi storage penyimpanannya itu cukup besar ya. Kemudian ada Outlook juga di sebelah kiri. Outlook ini itu seperti Gmail-nya. Jadi untuk mengirim email, menerima email, membalas dan sebagainya. Ini seperti Gmail-nya. Jadi asinkronnya versi dari Microsoft-nya. Itu ada namanya Outlook. Oke. Nah, kemudian dari aplikasi di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini hanya pengenalan aplikasi saja terlebih dahulu. Cukup jelas ya kelihatannya ya, kalau aplikasi hanya pengenalan aplikasi saja. Oke, kemudian dari aplikasi Office 365 ini, pastikan Bapak Ibu pernah membuka ya. Jadi sering-seringlah membuka portal Office, karena ditakutkan adalah ketika kemarin sudah aktivasi kemudian tidak pernah membuka portal Office lagi, maka nanti akan lupa dengan passwordnya. Atau kemarin saya mewajibkan untuk mencatat ya, jadi password yang sudah diganti silakan dicatat. Kemudian sering-seringlah untuk login masuk ke dalam portal Office, jadi biar tidak lupa dan terbiasa untuk membuka dan juga login atau logout menggunakan portal office.com, karena nanti kita akan menggunakan si portal Office ini cukup sering ya, begitu. Oke, mungkin itu pengenalan dari Office 365 ya. Aplikasinya cukup banyak. Untuk yang level 100 nanti hanya Microsoft Teams, kemudian Form, Sway, dan juga OneDrive. Nanti lebih banyaknya di fitur di Microsoft Teams-nya. Oke. Selanjutnya, saya mana buka Microsoft Teams-nya. Ya. Nah, di sini sudah ada yang bisa mengganti background ya, tapi beberapa kelihatannya masih belum berganti backgroundnya. Jadi biar kita semua kompak, kemudian nanti saat di screenshot sebagai bukti pelatihan juga backgroundnya sama semua, gitu ya. Di sini saya akan menunjukkan cara mengganti backgroundnya. Jadi saya sudah mengirimkan foto background di grup, silahkan di-download terlebih dahulu, kemudian menginstal aplikasi MS Teams di laptop maupun HP. Di laptop ya, kalau mengganti background cuma bisa dilakukan di laptop saja. Nah, caranya adalah ini halaman depan dari Microsoft Teams ya, sudah nampak. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa masuk ke More Action di sebelah kanan atas ya. Kanan atas samping gambar kamera, itu pilih yang More Action. Nah, kemudian akan muncul list ya dari device setting, meeting option, meeting notes, meeting info, galeri, large gallery preview, together mode, dan sebagainya. Nah, untuk mengganti background pilih yang apply background effect. Ya, apply background effect. Nanti di sebelah kanan ada background setting. Nah, di sini sudah ada foto yang bisa dipilih-pilih yang sudah ada di dalamnya. Tetapi karena foto dari Bapak Ibu Guru yang ini yang saya berikan belum ada, maka harus melakukan add new. Add new ada di bagian atas di bawah tulisan background setting ya. Diklik add new.
Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam pilihan. Nah, tadi downloadnya di mana? Kita cari. Misalnya kita downloadnya dimasukkan ke dalam folder download. Pilih folder downloadnya, kemudian gambarnya di mana? Gambarnya di sini. Diklik gambar yang akan dimasukkan, kemudian pilih open. Open. Ya, nanti ditunggu sampai dia muncul gambarnya di antara foto-foto yang sudah ada atau sudah disediakan. Oke, kalau sudah tinggal diklik foto gambarnya tersebut. Maaf. Oke, saya ulang tadi, apply background effect. Kemudian pilih gambar yang akan kita ganti. Tadi sudah dimasukkan ya, add new dulu ya. Jadi diupload dulu ke Microsoft Teams-nya. Tuh, kemudian pilih yang apply. Ya, nanti otomatis akan berganti. Coba saya ganti yang lain, misalnya mau saya ganti yang gambar pantai, tinggal di apply. Nah, nanti background belakangnya ini akan berganti. Seperti itu. Tinggal diklik, kemudian apply. Oke, seperti itu. Caranya sangat mudah sekali mengganti background. Nanti bisa dicoba untuk yang sudah menginstal aplikasi Microsoft Teams. Begitu. Oke, kemudian kemarin sudah membaca peraturan untuk webinar ya. Jadi ketika webinar maka jangan melakukan stop recording. Karena nanti recordingnya yang saya lakukan akan terputus, jadi tidak bisa full. Karena pengalaman saya mengikuti diklat yang kemarin itu di tengah jalan ada yang melakukan stop recording. Jadi rekaman dari pelatihan itu tidak utuh ya, karena terpotong-potong oleh yang melakukan stop recording. Seperti itu. Oke, sampai di sini untuk pengenalan Office 365, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan bisa membuka mikrofonnya ya. Mikrofon ada di kanan atas di sini. Di bagian kanan atas. Di sini tidak ada presensi ya. Jadi presensinya nanti akan otomatis melalui attendance list. Jadi siapa yang sudah bergabung ke dalam Microsoft Teams, misalnya sinyalnya tiba-tiba hilang, keluar, kemudian nanti masuk lagi, sudah akan terrekord di sini. Jadi yang sudah bergabung tidak usah khawatir, tidak perlu mengisi presensi, tidak ada presensi ya, nanti presensi sudah otomatis di sini. Oke, belum ada pertanyaan? Kelihatannya ini masih cukup mudah ya. Masih cukup mudah untuk dipahami. Ini hanya pengenalan Office dan sebagainya. Oke, kalau belum selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai Microsoft Educator Center. Nah, ini nanti yang akan lumayan banyak tes yang harus dikerjakan. Ya. Di situ Bapak Ibu harus masuk ke situs dengan alamat education.microsoft.com. Mungkin kalau yang sedang berhadapan dengan laptop bisa langsung mencoba ya. Jadi education.microsoft.com. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Set up your hybrid learning classroom. Nah, seperti ini kalau Bapak Ibu guru sudah aktifasi, maka otomatis sudah bisa sign in. Jadi pilih yang sign in. Oke. Kita masuk dulu menggunakan akun dari Guru Inovatif milik Bapak Ibu guru semua. Kita masuk, sign in dulu. Oke, kemudian karena tadi saya sudah sign in menggunakan portal ini, otomatis langsung sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, maka di sini ada tulisan atau biasanya abjad ya kalau belum diganti fotonya. Kalau sudah diganti fotonya, maka akan muncul fotonya Bapak Ibu guru. Jadi tulisannya sudah berganti, bukan sign in lagi.
Ya, jadi kalau diklik nanti akan muncul, nah di pojok itu jadi nama dari username-nya Bapak Ibu, alamat emailnya, kemudian ada my profile, ada redeem, achievement kode, dan sign out. Nah, di sini yang akan saya ajarkan pertama kali adalah bagaimana caranya melakukan redeem kode. Nah, di grup WA saya sudah memasukkan kodenya ya. Kode untuk setiap harinya nanti akan berbeda. Jadi kalau 4 hari maka akan ada 4 kali 4 kode yang berbeda. Oke, sebentar, ini laptopnya ya loading dulu. Oke, loading dulu. Saya tak mengambil kodenya terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu loading di sebelah ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam educationmicrosoft.com, sudah login, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengklik bagian pojok kanan atas. Di situ biasanya kalau belum diubah fotonya maka akan bertuliskan inisial. Misalnya saya Arini Fadilah, maka biasanya inisialnya di situ tulisannya AF gitu ya. Misalnya Indah Widiarti berarti IW dan sebagainya. Biasanya ada inisial di pojok kanan atas, diklik, kemudian setelah muncul 3 fitur, pilih yang redeem achievement code. Nah, nanti akan muncul redeem code to receive achievement for instructor dan sebagainya, itu pakai bahasa Inggris ya. Ya itulah artinya itu ya. Mungkin yang guru bahasa Inggris bisa menerjemahkan dengan baik. Kalau saya tahunya pokoknya dimasukkan di situ. Di sini ada example T dan sebagainya. Nah, ini di copy pastekan kode yang sudah saya berikan. Saya ambil dulu kodenya. Ada di sini. Cari dulu. Kita ambil kodenya di grup yang sudah saya bagikan. Kode hari pertama berarti ya, karena ini hari pertama maka kita melakukan redeem kode untuk hari pertama. Oke, sebentar, ini agak lemot ya laptopnya. Kita naik lagi. Oke, ini dia redeem kode hari pertama. Ini bisa di copy. Kemudian dipastekan ke yang tadi. Kita kembali ke sini, kemudian dipaste di sini. Ya. Kalau sudah dipaste di sini T strip AF B2E2721. Lalu dipilih yang redeem. Oke, congrats. Nah, kalau berhasil melakukan redeem maka akan muncul tulisan congrats, you complete the following training. Nah, ini disilang saja. Apakah redeem kodenya tadi berhasil atau tidak? Kita bisa ngecek. Ngeceknya di mana? Ngeceknya di klik yang tadi pojok kanan atas yang berisi inisial. Pilih yang my profile untuk mengecek apakah kodenya sudah berhasil di redeem atau tidak. Nah, di profile di sini ngeceknya di mana? Ngeceknya di view transcript yang sebelah kanan ya. Itu ada redeem kode, ada view transcript. Pilih yang view transcript. Oke, kita lihat di transkripnya muncul atau tidak. Oke, sebentar ya, agak lama, ini tergantung dari sinyal. Ada yang Oke, aduh, maaf. Ini karena saya pernah mengikuti training yang lain, jadi di sini muncul yang lain ya. Kalau milik Bapak Ibu yang baru pertama
kali ikut, maka hanya akan ada satu saja. Jadi di description-nya tulisannya adalah 21 First Century Learning Design dan Office 365. Duration-nya 3 hours. Nah, jadi akan ada satu seperti ini, custom training ya. Gitu. Kalau belum mengikuti yang lain, maka yang bagian bawah ini itu tidak ada. Ya, karena saya pakai akun yang sudah pernah melakukan redeem dan mengikuti berbagai learning pad, jadi nanti akan ada banyak sekali. Nah, seperti ini. Kalau milik Bapak Ibu, nanti kalau melakukan redeem pertama kali, maka hanya akan mendapat satu dulu ini. Nanti kalau sudah 4 kali redeem, maka akan berjumlah 4. Dan kalau sudah mengerjakan learning pad, maka akan mendapatkan berbagai macam badge seperti yang ada di bawah sini. Begitu. Oh, berarti ini sudah berhasil. Di sini ada tanggalnya ya. Tanggal bulan 6 tanggal 14 tahun 2021 sudah berhasil melakukan redeem di hari pertama dengan description-nya Office 365 dan 21 First Century Learning Design. Seperti itu. Itu cara melakukan redeem kode. Atau untuk memastikan, oh ini bukan. Untuk memastikan sudah masuk, maka harus di view transcript. Transkripnya seperti yang tertampil di sini. Begitu. Cara pertama adalah melakukan redeem kode. Untuk melakukan redeem kode, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup mudah ya. Nanti kalau masih bingung bisa bertanya ataupun melihat rekaman nanti. Semoga rekamannya jadi. Nanti kita lihat di akhir apakah rekamannya jadi atau tidak. Itu ya, transkripnya seperti ini, sesuai namanya. Pastikan nama yang tertampil di transkrip itu sudah benar, karena nanti akan mempengaruhi sertifikat Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau ada nama yang tertampil di transkripnya berbeda, silahkan bisa WA Pri ya, japri saya. Oh, nama di Microsoft Educator Center-nya saya lain, namanya berbeda, misalnya hanya nggak ada atau L-nya double. Itu silakan segera lapor ya. Jadi nanti bisa diubah melalui admin dari guru inovatifnya. Oke, begitu ya cara meredem code tadi. Diklik pojok kanan atas, kemudian redeem achievement kode dimasukkan, lalu pilih yang redeem. Itu hari pertama. Nanti hari kedua silakan melakukan redeem kode yang sama, tetapi dengan kode yang berbeda. Caranya sama, itu nanti dilakukan sampai 4 kali atau 4 hari. Setiap hari kodenya akan berbeda. Jadi pastikan untuk melakukan redeem kode di hari itu juga. Ya, karena nanti kalau tidak diredem di hari itu, maka takutnya transkripnya nanti bunyinya akan berbeda. Ya, jadi tidak transkripnya tidak memiliki tanggal di hari itu. Begitu untuk redeem kode. Oke, selanjutnya setelah redeem kode, nah di sini Bapak Ibu akan mengerjakan sebuah learning pads ya. Sebentar, learning pads-nya saya share dulu ke grup. Oke, ini Bu Susi Wijati ya, sudah berhasil melakukan redeem ya, sudah mengirimkan sertifikatnya, hasil sertifikat yang pertama sudah berhasil. Kemudian sebentar saya masukkan yang harus dikerjakan. Di situ ada Nah, di grup WA saya sudah memberikan. Kita cek dulu. Nah, di sini ada yang harus dikerjakan. Jadi ada materi khusus MEC. Itu yang wajib dikerjakan adalah namanya Teacher Academy. Teacher Academy, kemudian yang poin ekstra itu adalah literasi digital. Jadi yang literasi digital ini
tidak wajib, tetapi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan nanti akan dapat poin ekstra atau badge-nya nanti akan lebih banyak. Oke, di Teacher Academy ini, oke, kita lihat, kita cari di MSC-nya tadi ya. Oke, di MSC-nya itu untuk mencari Teacher Academy-nya, Bapak Ibu bisa langsung mengklik link yang ada di grup WA ataupun mencari sendiri di Education Microsoft-nya ya. Jadi pilih yang training, kemudian learning paths. Training, kemudian pilih yang learning paths. Diklik, kemudian ditunggu sampai pelatihannya muncul. Nanti akan ada berbagai macam pelatihan di sini. Minecraft Education, ada Blended Approachment, dan sebagainya. Nah, kita pilih yang, coba ya, di mana ya? Oke, kalau tidak ada bisa kita search ya. Search-nya adalah yang Teacher Academy. Teacher, oke, kita cari yang Teacher Academy. Oh, masih banyak ya. Nah, ini dia ya. Jadi gambarnya, oke, Office 365 Teacher Academy. Jadi di sini learning pad-nya yang ini ya. Teacher Academy. Oh, di sini sudah komplit ya. Jadi akan ada berapa pelatihan ini, saya lupa ini. Coba kita cek. Ada 13 pelatihan atau 13 course yang harus diselesaikan dalam pelatihan ini. Ini sudah sampai 13. Take course again. Oke. Nah, ada 13 pelatihan. Di sini ada Office 365. Kemudian Finding Your Way in OneDrive, Office Online, Editing a File, Word Online, Immersive Reader, PowerPoint Online, Excel Online, Office Delve, Work Wonder Project, dan Quiz. Jadi ada berbagai macam jenis pelatihan. Misalnya kita ambil cara membukanya, nanti tinggal diklik di sebelah kiri ya. Jadi ada table of content-nya, bisa dipilih, kemudian nanti materinya. Kalau misalnya tulisannya masih bahasa Inggris, bisa diterjemahkan ya. Cara menerjemahkannya, di atas ini ya kayaknya. Kalau menggunakan browser lain, nanti caranya bisa lain ya. Jadi bisa menerjemahkan page-nya. Page-nya bisa diterjemahkan. Oh, ini nggak bisa ini. Pakai ini, sebentar saya coba dulu. Oke, ini sudah punya saya, ini soalnya sudah. Coba saya tak login ke pakai portal Office yang lain ya. Jadi bisa melihat dari awal. Oke, saya ulang dulu. Tadi ke education. Oke, sebentar ya. Ya, karena terlalu membuka banyak, jadi laptopnya sering begini. Microsoft.com. Oke, kita coba pakai akun yang lain yang belum pernah mengerjakan. Jadi nanti biar kosongan. Oke, silakan sambil menyimak, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh menyalakan mikrofonnya. Atau bisa langsung mencoba ya, yang menggunakan laptop bisa langsung mencoba random code, kemudian mencoba untuk mencari learning paths-nya. Tadi namanya adalah Teacher Academy. Kita sign in dulu tadi.
Ya, kita pakai akun yang lain. Sign in dulu. Ya, kita pakai akun yang lain. Ya. guruinovatif.com. Oke. Lalu sandinya dimasukkan. Kita tunggu masuk ke halaman depan Microsoft Educator Center. Ya, oke. Kita coba redem lagi ya, karena ini akun baru. Kita redem kode lagi, redem achievement, klik pojok kanan atas, kemudian redem achievement kode, lalu kita masukkan kode yang tadi, masih ada masih. Lalu di redem kodenya. Iya, oke. Sudah berhasil. Congratulations. Ya. Kita bisa cek dulu di profile. Nah, di sini berhasil ya, berarti complete ada satu. View detail and sertifikatnya bisa dilihat. Nah, ini diklik kemudian view sertifikat. Nah, ini yang versi belum ada embel-embel yang lain ya tadi. Kalau yang tadi itu punya saya malah bingungi jadinya. Ya. Biar tidak bingungi, kita lihat yang versi belum pernah diredem. Oke, kok tidak muncul? Sebentar, kita tunggu. Oh, belum muncul. Ini loadingnya lumayan ini ya. Nah, nanti view sertifikat bisa ataupun view transkripnya. Jadi nilainya. Transkrip seperti yang tadi. Sudah bisa muncul. Nah, ini dia. Jadi nanti sertifikatnya seperti ini ya. Ada namanya, kemudian ada complete-nya kapan, yaitu tanggal 14 bulan 6 tahun 2021. Nah, ini redem pertama akan langsung mendapatkan sertifikat seperti ini. Bisa di-download untuk disimpan bisa. Nah, ini transkrip nilai versi yang pertama kali redem. Jadi cuma ada satu ya, custom training, kemudian durasinya 3 hours, completenya seperti ini. Nah, ini transkrip yang versi redem code hari pertama. Oke. Kemudian kita cari learning path-nya yang tadi. Kita klik fitur training, kemudian learning paths. Ya, kita tunggu, kemudian pilih yang kita cari ya tadi. Teacher Academy, sudah muncul. Search. Bisa di-scroll, bisa juga langsung ke ininya. Office 365 Teacher Academy, diklik. Oke. Nah, jadi untuk memulai nanti pilih yang Start Learning Path. Diklik ya, sebelah kiri. Itu ada tulisan Start Learning Path. Diklik, kemudian di sini sebelah kanan atas ada 0 dari 13 courses complete. Untuk memulainya bisa diklik Start Course atau pilih yang Start Course. Course ya, benar ya. Ya. Nah, ini yang belum pernah dikerjakan, nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah materinya. Materinya bisa dibaca dulu. Kalau pakai bahasa Inggris tadi menerjemahkannya di klik kanan ya. Kalau yang pakai browsernya Mozilla ataupun Chrome ya, klik kanan kemudian terjemahkan bahasa Indonesia. Kalau jenengan guru bahasa Inggris lebih suka dengan bahasa Inggris, it's okay. Tapi saya bahasa Indonesia saja kadang tidak mudeng, jadi ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris gitu. Mumet saya. Oke, jadi bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Apalagi nanti soalnya juga menggunakan bahasa Inggris semua. Jadi di klik kanan kemudian terjemahkan bahasa Indonesia, atau di pojok kanan itu ada terjemahkan halaman ini.
Kalau yang pakai browsernya Chrome ya. Kalau sudah, nanti dibaca dulu, kemudian pilih lanjut. Nanti baru akan muncul soalnya. Ini dibaca dulu. Nah, kemudian lanjut. Kemudian dibaca dulu sampai selesai sudah. Kalau enggak langsung dibeluncat masuk ke ulangan. Nah, ulangan. Ini saya ada tips ya biar mengerjakannya, karena kalau tidak KKM, jadi kalau mengerjakan MEC ini tidak KKM, jadi KKM-nya kelihatannya kalau nggak salah 80 ya. Kalau tidak KKM itu hanya bisa dikerjakan 2 kali, kemudian harus menunggu 1 hari lagi untuk mengerjakan yang kemarin remedi, dan baru bisa melanjutkan ke jenjang atau ke kursus yang kedua, ketiga, dan seterusnya kalau sudah KKM. Itu maka cara mengerjakannya adalah misalnya kita lihat ini. Ini kan kalau soal seperti ini, kalau dikirim jawaban nanti akan kelihatan jawabannya. Anda dapat membuat tema di bawah ini, pengaturan dashboard Office 365. Benar, misalnya kirim jawaban. Oh, jawabannya benar. Diingat-ingat jawabannya. Di next. Kemudian OneDrive for Business memberi Anda berapa? Misalnya 1 tera. Submit answer. Oh, benar. Nah, nanti sampai soal nomor 9. Tergantung soalnya ya. Beda-beda soalnya. Sampai soal nomor 9, itu misalnya Anda sudah salahnya 3, berarti kan tidak KKM ya, karena KKM-nya 80, berarti paling tidak Anda hanya boleh salah 2 saja untuk bisa lanjut ke soal berikutnya atau ke ke course atau materi selanjutnya. Maka di soal nomor 10 itu jangan disubmit dulu. Jadi misalnya nomor 1, 2, nomor 1 benar, 2 salah, 3 salah, 4 salah, 5 benar, 6 benar, kan sudah salah 3 ya, itu otomatis kan sudah tidak KKM. Nah, itu jangan dilanjutkan. Jadi di klik saja sampai soal nomor 9, nanti jenengan sudah dapat nomor 1 sampai 9 kan kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya itu dicatat dulu, jadi kemungkinan salahnya itu hanya di soal nomor 10. Nah, sebelum sampai soal nomor 10 jangan disubmit atau dikirim dulu. Jadi jenengan di-reload atau dimuat ulang. Nanti kalau dimuat ulang, maka akan mengulang dari nomor 1. Jadi jenengan sudah punya kunci jawaban dari nomor 1 sampai 9, diisikan lagi seperti tadi, maka nomor 1 sampai 9 sudah dipastikan jawabannya adalah benar. Jadi tinggal nomor 10. Apes-apes sih istilahnya nomor 10 salah, nilainya masih 90 dan masih bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Itu ya. Jadi salah satu tips biar bisa diselesaikan dalam 1 hari. Karena kalau sudah tidak KKM sampai 2 kali gitu, nanti tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi harus menunggu 1 hari baru bisa mengerjakan lagi. Seperti itu. Jadi dicatat dulu kunci jawabannya, kemudian sebelum soal nomor 10-nya jangan dikirim, di-reload, nanti akan ulang di soal nomor 1. Nah, baru dimasukkan kunci jawabannya yang tadi sudah ditulis, nah baru disubmit nomor 10-nya. Begitu. Misalnya pertanyaan nomor 3, Anda membuat file tipe berikut di OneDrive Business, pilih semua yang sesuai. Jadi ini pilihan, bukan pilihan ganda satu saja ya, ini bisa milih beberapa. Misalnya di OneDrive bisa apa? Bisa dokumen kata misalnya, kemudian apa? Kita pilih terserah dulu. Submit answer. Oh, ternyata jawabannya adalah yang semua A. Berarti sudah punya kunci nih. Nomor 3 salah ya, sudah salah 1. Untuk berbagi file. Nah, misalnya di submit answer. Oh, jawabannya ternyata 2. Ditulis dulu. Berarti sudah salah 2. Anda dapat mengelola file Anda dari misalnya OneDrive Business. Oh, benar ternyata baru salah 2 ya, berarti misalnya benar. Oh, benar, salah 2. Editor kontekstual, misalnya kita pilih salah. Oh, sudah salah 3. Nah, kalau sudah salah 3 seperti ini, otomatis jenengan tidak akan KKM. Nah, kalau tidak KKM, dilanjutkan aja. Berarti kan sudah tahu kunci jawabannya nih. Pertanyaan nomor 7 kunci jawabannya yang ini. Di next aja. Kemudian benar. Oh, ternyata salah. Sudah salah 4 berarti
di soal nomor 9. Di next. Nah, kemudian ini soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini kan soal terakhir ya. Jadi karena tadi salahnya sudah 4, itu kalau di submit answer otomatis tidak akan KKM. Nah, maka di soal nomor 10 ini Anda di reload atau di muat ulang. Nah, pilih yang muat ulang. Dimuat ulang. Maka akan kembali lagi ke soal nomor 1. Nah, tadi sudah punya kunci jawaban nih dari soal nomor 1 sampai 9. Tinggal diisikan lagi, kemudian submit answer, terus sampai soal nomor 10. Oke, begitu caranya ya. Jadi nanti kalau sudah dapat satu ujian, satu kuis, nah, nanti akan ada materi seperti ini lagi. Jadi ini adalah bagian pertama atau bagian 1 dari 13 course yang harus dikerjakan. Nanti table of content-nya satu course nanti beda-beda. Ini ada 10 materi, kemudian kuisnya 1. Nanti yang seterusnya akan ada berbeda-beda. Ada yang soal evaluasinya 10, ada yang soal evaluasinya 5, ada yang soal evaluasinya hanya 4. Nah, nanti ada macam-macam seperti itu. Biasanya kalau yang satu sekolah itu ada mengerjakannya kolektif ya. Jadi ada satu orang nyatati kunci jawaban, kemudian nanti kunci jawabannya diberikan ke teman yang lain tinggal contoh gitu. Nanti kalau sudah selesai maka akan mendapatkan 13 total batch dari course yang Teacher Academy. Itu ya, seperti yang tadi dicontohkan ini ada 13, mana ya tadi? Oke, di transkripnya itu akan ada 13, kalau ditambah yang satunya Teacher Academy literasi digital itu akan lebih banyak lagi. Jadi nanti akan ada banyak sekali course seperti ini. Nah, sampai bawah. Oke, seperti itu. Itu yang bagian MEC-nya. Kemudian ada satu lagi tadi yaitu literasi digital. Literasi digital. Coba. Digital literasi. Literasi digital itu sifatnya tidak wajib ya, tapi akan menambah poin kalau misalnya dikerjakan. Digital, coba saya lupa ini literasi digital maksudnya di learning pad atau ini ya, 21% to digital. Coba desain. Nah, saya tak lihat di itunya, saya lupa soalnya. Yang literasi digital itu maksudnya masuknya ke course atau learning pads ya. Oke, sebentar. Oke, silakan yang menyanding laptop bisa sekalian mencoba ya, atau membuka. Siapa tahu akan mengerjakan juga boleh. Dikerjakan sekalian boleh. Yang MEC satunya adalah literasi digital, ini yang poin ekstra, ini tinggal diklik saja. Jadi saya nyarinya kok nggak ketemu ya. Sebentar. Ya, diklik. Learning pad juga sama. Yang literasi digital. Nah, ini dia. Jadi namanya Creating a Digitally Inclusive Learning Community. Nah, ini yang literasi digital nanti akan ada berapa ya ini batch-nya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang literasi digital nanti akan ada 6. Jadi pilih yang Creating a Digitally Inclusive Learning Community. Lebih gampangnya tinggal buka ke WhatsApp, kemudian tadi sudah login, tinggal diklik, nanti otomatis akan diarahkan ke halaman learning pads-nya
yang literasi digital. Tinggal di Start Learning Path. Kemudian mulai seperti yang tadi Teacher Academy ya. Teacher Academy sama. Nah, ada 6 saja, yang literasi digital ini cuma 6. Start course. Nah, kemudian nanti dikerjakan sama. Kalau misalnya masih pakai bahasa Inggris, tinggal diklik kanan, kemudian pilih terjemahkan ke Indonesia. Ya, jadi ini yang literasi digital ya. Seperti kemarin kan sudah di launching ya oleh Pak Mas Menteri mengenai literasi digital, kemudian BUMN juga sudah melaunching literasi digital juga. Nah, jadi ini bisa dijadikan salah satu panduan literasi digital untuk sekolah ya, untuk pendidikan seperti itu. Kemudian kalau masih kurang lagi, saya suka mengerjakan course online nih, masih kurang. Nah, di situ bisa milih yang namanya 21 Century Learning Design ya. Nah, ini pilih yang learning path yang tadi ya. Nah, 21st Century Learning Design ini ada berapa ya? Saya malah belum tahu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 batch juga. Tadi 6, ini 8. Start Learning Course. Nah, ini ada 8 ya. Nah, ini bisa ambil yang ini juga. Jadi ada 3, yang wajib nanti hanya 1. Nah, ini next. Sama nanti sistemnya mungkin yang sudah pernah ikut di SIM PKB dan sebagainya, ini model pelatihannya seperti itu. Jadi materi, kemudian nanti di akhir ada kuisnya. Materi, kemudian kuis. Terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian tinggal dikerjakan lagi. Ini 7 pertanyaan, lulusnya 80%. Jadi silakan dihitung sendiri ya. Minimal salah berapa biar bisa lanjut ke course selanjutnya. Begitu, jadi ada 3, Teacher Academy, kemudian digital literasi, dan juga 21 desain pembelajaran abad 21 lah bahasa Indonesianya itu ya. Ya, ada 3 course yang harus dikerjakan di education.microsoft.com. Seperti itu. Loginnya menggunakan username dan password yang sudah diganti kemarin. Oke, mungkin itu pengenalan untuk MEC dan juga Office 365. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebentar, untuk tugas saya kok agak lupa. Tugasnya itu saya stop dulu. Monggo, silakan Pak Agung nggih. Ya. Ini saya mau tanya yang freedom itu sebelum mengerjakan apa Bu, atau setelah mengerjakan yang soal tadi Bu? Saya tadi listriknya mati nih tadi Bu. Oke, freedom code itu sebenarnya tidak harus mengerjakan apa-apa Pak. Tidak harus mengerjakan apa-apa. Iya. Jadi freedom code kan nanti ada 4. Jadi istilahnya jenengan ikut pelatihan hari pertama, gitu. Ikut pelatihan hari pertama dibuktikan dengan melakukan freedom code. Oh, Jadi. Oke, matur Bu. Oke, sami-sami Pak. Silakan yang lain yang ingin bertanya mengenai MEC atau Office 365 atau yang berkaitan dengan pelatihan. Oh ya, saya belum menjelaskan ya. Kemarin mungkin ada yang sudah tahu ya. Jadi pelatihan ini modelnya itu adalah TOT. Jadi Bapak Ibu nanti adalah calon trainer juga dan akan melakukan yang namanya diseminasi ya. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa menjelaskan nanti ke peserta diseminasinya Bapak Ibu gitu. Jadi namanya training of trainer. Nanti Bapak Ibu juga akan menjadi trainer lagi setelah melakukan training ini ya. Jadi nanti kalau sudah selesai kemudian diumumkan lulus semua, mencapai KKM semua, maka bisa melanjutkan untuk diseminasi untuk mendapatkan sertifikat diseminasi. Jadi ada 2 jenis sertifikat, yaitu sertifikat peserta TOT dan sertifikat sebagai trainer kalau sudah menyelesaikan diseminasi. Gitu. Jadi diseminasi kelihatannya kemarin minimal 20 peserta Pak ya.
Ya, jadi 20 peserta, boleh teman satu sekolah, boleh juga ambil dari daerah lain, mungkin ada teman di luar daerah gitu. Yang penting tetap melakukan webinar atau online seperti itu. Begitu. Oke, sebentar untuk penugasan. Kalau misalnya diseminasi itu kan kita harus membuat akun emailnya juga, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Kan kita nggak punya kayak akunnya itu untuk menambahkan email itu. Oh, nanti emailnya Bapak mengirimkan data namanya, kemudian nanti yang membuatkan master trainernya. Oh. Iya, jadi email nanti tetap dari sini, dari master trainernya. Begitu. Jadi sami-sami Pak. Kemana ya? Hilang dia. Oke, silakan yang akan bertanya lagi boleh membuka mikrofonnya ya. Jangan malu-malu. Coba karena nanti Bapak Ibu adalah calon trainer juga ya. Jadi kalau calon trainer itu harus lebih banyak bicara. Seperti saya misalnya cerewet ya. Jadi harus banyak bicara, sering-sering. Oke, sebentar saya tak cari ininya dulu. Oke, jadi itu ya. Jadi Redem Kode yang materi hari ini itu mendaftar di Microsoft Educator Community sudah tadi, kemudian melakukan Redem Kode sudah, mengunduh sertifikat dan transkrip ya. Tadi seperti saya contohkan juga, sertifikatnya tadi hanya 1 lembar itu, kemudian transkripnya nilainya berarti baru 1 ya. Nanti transkripnya di akhir saja ya. Transkripnya kalau sudah 4 hari kan otomatis sudah mengerjakan course yang lain ya. Biar nanti penuh dulu, kemudian bisa di-download. Jadi nanti yang di-upload di tugas itu adalah transkrip yang sudah penuh, gitu ya. Jadi, saya jelaskan kemudian selanjutnya yaitu penugasan yang pertama. Nah, ini penting ya. Penugasan yang pertama adalah nanti Bapak Ibu harus men-screenshot halaman depan dari Office 365 yang sudah masuk ke akunnya Bapak Ibu. Sebentar. Jadi yang di screenshot seperti ini. Saya share screen lagi. Oke. Jadi yang di screenshot pertama adalah yang bagian portal Office yang home. Ya, Microsoft Office home. Oke, sebentar. Loading dulu. Oke, home-nya ini kok tidak mau refresh ya. Jadi bagian home yang menunjukkan bahwa portal Office tersebut itu sudah login menggunakan akunnya Bapak Ibu. Jadi di pojok kanan atas itu diklik ya, biar kelihatan nama akunnya. Begitu. Nah, mana ini kok tidak muncul ini? Oke, nge-reload lagi sebentar. Nah, kemudian nanti yang di screenshot adalah halaman depan tersebut, nanti baru dilampirkan ke penugasannya. Nanti penugasan ada di assignment-nya. Ini ya, jadi di pojok kanan atas diklik. Oke, kok tidak muncul, sebentar. Ya, loading dulu. Belum selesai. Ya. Nah, jadi yang kelihatan akunnya seperti ini ya. Jadi kalau diklik,
Ya, diklik kemudian muncul lah namanya di sini Arini Fadilah, kemudian nama akunnya @guruinovatif.com dan sebagainya. Jadi yang ada kotak di sebelah kanan itu nanti baru di screenshot. Cara men-screenshot sudah paham ya, bisa pakai print screen atau kalau yang biasanya saya lebih suka pakai ini ya, apa namanya, snipping tool. Nah, nanti bisa dicari snipping tool. Itu ada di pojok kiri, itu di search ya. Pojok kiri di search namanya adalah snipping tool. Kalau yang biasa saya lebih suka pakai snipping tool daripada print screen ya. Kalau print screen itu biasanya masuk ke Paint baru di save dulu. Kalau snipping tool itu bisa langsung di save. Jadi cari namanya adalah snipping tool, gambarnya seperti gunting. Nah, snipping tool app ini ya, snipping tool app tinggal di klik sampai ditunggu sampai terbuka dulu aplikasinya. Ya, open. Nah, snipping tool ini nanti dipakai untuk men-screenshot karena beberapa tugas itu tugas screenshot ya, jadi saya hanya melihat hasilnya saja. Nah, snipping toolnya sudah muncul, ini di pojok kanan bawah, tinggal pilih yang new. Nah, nanti tinggal di drag and drop. Nah, satu halaman. Yang penting namanya kelihatan. Nah, nanti otomatis masuk ke sini. Ini sudah terscreenshot. Lalu pilih file, kemudian disimpan. File save as. Oke, kita tunggu dulu. Ini ya, biasanya kalau buka aplikasi banyak begini. Nah, lalu disimpan di mana mau menyimpannya? Terserah Bapak mau menyimpannya di mana ya. Bapak Ibu boleh nyimpan di tempat yang mudah dicari tentunya ya. Misalnya di sini. Jateng 68. Capture hasil capture-nya apa? Ini misalnya home. Microsoft Home atas nama siapa gitu ya. Hari ini misalnya. Lalu disimpan. Nah, ini sudah jadi. Begitu ya. Jadi tugas yang pertama nanti adalah men-screenshot bagian depan dari Microsoft Office. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah mendownload sertifikatnya ya. Jadi sertifikat ini yang tadi kode yang sudah diredem, sudah dapat sertifikat, lalu sertifikatnya di download. Nah, nanti yang dilampirkan adalah sertifikatnya, dilampirkan di penugasan. Oke, di download dulu. Disimpan di, kalau bisa dijadikan folder, satu folder ya. Jadi bikin folder dulu untuk pelatihan ini, misalnya diberi nama folder Jateng 68 level 100 atau apa ya, bebas. Jadi di download dulu. Sertifikatnya namanya bisa diganti ya. Jadi nanti kalau saya mendownload sertifikat sudah sesuai dengan nama Bapak Ibu guru semua. Boleh nama lengkap, boleh nama depan, nama depan juga boleh. Masukkan ke situ lalu di save. Untuk yang transkrip boleh di-download dulu, boleh juga menunggu sampai course yang tadi yaitu Teacher Academy digital literasi, satunya adalah pembelajaran abad 21 sampai selesai boleh, mau di-download satu-satu juga nggak apa-apa ya. Ini di-download seperti tadi mendownload sertifikat ya. Oke, jadi 3 itu. Coba saya cek tugasnya apa lagi ya. Oke, sudah semua kelihatannya. Mendaftar di Microsoft Educator, sudah mengerjakan kursnya dan memasukkan redeem code, kemudian mengunduh sertifikat dan transkrip. Oke, jadi tugas di hari pertama itu hanya itu ya. Jadi cukup mudah ya, cuma masuk ke portal Office, lalu di screenshot, kemudian yang kedua adalah download sertifikat dan transkrip, sudah juga. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan course-nya.
Tugasnya hanya itu di hari pertama. Oke, silahkan yang mau bertanya bisa membuka mikrofon. Nanti dikumpulkan di mana, Bu? Nanti dikumpulkannya di assignment Microsoft Team. Assignment ini saya cek memang belum ada assignmentnya. Belum ada, Pak. Jadi memang assignmentnya itu dibuka atau dibuat setelah webinar gitu. Jadi takutnya nanti kalau dibuat di awal itu ada yang sudah submit tapi belum mengerti. Gitu. Jadi memang dibuatnya setelah nanti webinar baru boleh diposting. Jadi nanti ada perintahnya juga Bu yang di screenshot apa saja gitu. Iya, ada. Nanti di penjelasan assignment-nya ada. Harus screenshot apa, kemudian nanti saya berikan contoh juga. Jadi nanti ada contoh yang harus di screenshot seperti apa, nanti punya saya lampirkan di situ. Jadi nanti biar ketika melampirkan, oh yang ini mirip seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Sudah ada. Nanti ada contohnya juga. Oke. Begitu. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, mungkin karena materi Microsoft Teams kan sebenarnya masih besok ya. Cuma di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengupload tugas atau melihat tugasnya. Nah, jadi kan sudah install MS Teams, ya. Di bagian MS Teams itu kan halaman depannya, nah halaman depannya seperti, sebentar. Ini ya, jadi halaman depan MS Teams, login dulu ya. Jadi sudah install aplikasi Microsoft Teams di laptop, kemudian login, memasukkan username dan password yang sudah diganti. Kalau sudah nanti akan masuk ke halaman depan seperti ini. Nah, untuk mencari kelas yang Bapak Ibu guru ikuti, bisa diklik di pojok kiri ya. Ada Teams namanya. Nah, di pojok kiri itu ada Teams. Kalau kemarin join ke kelasnya lewat MS Teams di laptop, pastinya sudah tahu caranya. Ini ya, join kelas itu ada di pojok kanan atas. Ini join or create a team. Nah, besok nanti saya akan menjelaskan karena Bapak Ibu juga harus membuat kelas. Nanti pakai fitur ini. Nah, di Teams ini diklik, kemudian cari kelas yang Bapak Ibu ikuti. Nah, kalau saya, misalnya di kelas Bapak Ibu kan yang sekarang MSVT Jateng 68 ya. Dicari yang itu. Diklik kelasnya. Nah, sampai muncul ke halaman beranda kelas. Nah, ini beranda kelas. Di situ, oke, ini beranda kelasnya sudah ada beberapa fitur. Nah, silakan nanti sering-sering dibuka ya. Di situ ada dokumen. Nah, ini undangan peserta sudah ada, tapi lampiran nama pesertanya menyusul ya, karena kemarin ada yang mundur, jadi belum saya edit. Ada yang mundur, ada yang pindah kelas, gitu. Jadi saya edit dulu, nanti baru saya lampirkan di sini. Undangan, kemudian materi nanti rekaman, hasil rekaman nanti juga akan saya masukkan ke bagian materi ya. Di sini saya sudah mengupload beberapa materi, bisa dilihat cara aktivasi, panduan dalam kode, kemudian Microsoft Office ini OneDrive dan Teams sudah ada. Mengenal fitur awal Teams ini bisa di-download dan dipelajari dulu sebelum webinar besok ya, boleh di-download dulu. Di penugasan ini karena belum saya masukkan ya, jadi belum ada. Oh, ini malah sudah ngirim ya Bu Susi ya. Ya, assignment-nya belum saya buat soalnya. Ini sudah mengirimkan Bu Susi, kasih sekali ya. Ini langsung praktek soalnya beliau. Nah, jadi di di penugasan, oke, saya cari yang lain dulu ya, coba. Ada nggak ya? Saya kok lupa assignment-nya yang contoh untuk mengerjakan assignment-nya. Karena beberapa pengalaman kemarin itu banyak yang sudah upload tugas tetapi tidak di turn in. Kalau tidak di turn in ya sama saja seperti Anda mengerjakan tapi tidak dikumpulkan. Itu ya, jadi harus di turn in. Misalnya kita lihat di bagian assignment ya. Itu ada tugas akhir. Oke, kita masuk ke kelasnya dulu. Ini ada kelas buatan Bu. Nah, ini dia sebentar. Oke. Nah, ini misalnya kelasnya ya, kemudian jenengan cari di bagian assignment.
atau di penugasan, fitur yang penugasan tadi juga bisa. Di bagian assignment, nah nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan ini di sebelah kanan ini. Kalau yang komplit itu, oh ini belum ada yang dikerjakan. Jadi misalnya kita suruh mengupload apa, di sini kita buka tugasnya. Nah kemudian di situ akan ada judul tugasnya, LK berapa, kemudian tugas apa atau penugasan hari berapa dan sebagainya. Instruksinya di situ juga nanti sudah ada ya. Nanti saya memberikan instruksi juga yang harus diupload, apakah file Word kah atau foto kah, screenshot kah atau link kah dan sebagainya, nanti sudah ada di situ. Nah, dan di bawah itu ada referensi materialnya. Saya akan memberikan contoh yang sudah jadi. Ya, tapi kalau link biasanya kan kalau Sway form itu kan pakai link ya. Kalau link kan hanya Bapak Ibu tinggal masukkan link saja. Nah, ini tampilan untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Nah, cara mengumpulkan tugasnya itu tinggal di add work. Nah, di bagian bawah ini my work itu kan ada add work ya. Add work-nya diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul halaman baru. Oke, tunggu dulu halaman barunya. Ya, di sini ada upload from this device, ada link Teams dan sebagainya. Kalau tadi menyimpan screenshot-nya kan di laptop ya, maka pilih yang pojok kiri bawah, yaitu upload from this device. Diklik. Oke, kita tunggu sampai membuka halaman baru. Ya, tadi menyimpannya di mana? Di folder Arini, kemudian yang Jateng di D, kemudian yang Arini, kemudian yang Jateng 68 ya. Tadi nyimpannya di sini. Ya. Apa yang mau diupload tadi adalah misalnya screenshot tadi ya, screenshot bagian home. Nah, itu diklik kemudian open. Pilih open, lalu ditunggu mengupload sampai tulisan dan-nya menjadi biru. Kalau sudah, berarti di done. Sudah, berarti ini sudah terupload. Sudah terupload ya, tapi belum dikumpulkan. Untuk mengumpulkan maka pilih yang turn in. Nah, ini karena sudah kelewat tulisannya jadi turn in late. Kalau tidak kelewat tulisannya hanya turn in, atau kalau bahasa Indonesia pakainya mengumpulkan, ada di sebelah kanan atas, dikumpulkan. Ya, oke. Berarti biasanya ada animasinya. Sudah terkumpul, pastikan sudah tercentang ya, turn in late. Nah, nanti kalau misalnya sudah dikoreksi, kan akan dikembalikan. Nanti kalau dikembalikan, akan ada catatan di bagian bawah poin. Misalnya poin possible-nya atau poin maksimalnya 100, kemudian KKM-nya 80. Nah, Bapak Ibu baru dapat nilai 75. Nanti akan ada keterangan, kok nilainya baru 75, kok nilainya tidak 100, itu akan ada koreksi di bawah. Misalnya di screenshot-nya tidak tampak nama dari jenengan misalnya, karena belum diklik pojok kanan atasnya, atau screenshot-nya blur misalnya, atau screenshot-nya kurang tepat, atau salah screenshot-nya bukan halaman home, itu akan ada keterangan di bagian bawah dari poin. Nah, nanti kalau keterangannya sudah ada, maka bisa Bapak Ibu bisa melakukan remedi atau mengupload lagi tugasnya. Jadi di di tulisan pojok kanan atas, kalau sudah dikembalikan maka tulisannya akan berubah jadi turn in lagi. Nah, Bapak Ibu bisa add work lagi, kemudian di turn in lagi. Itu sebagai bentuk perbaikan. Nanti kalau sudah diperbaiki, kalau hasilnya memang bagus dan maksimal, maka poinnya bisa tetap dapat nilai 100. Ya, jadi mau diremedi paling tidak ya jangan banyak-banyak ya, 1 atau 2 kali remedi lah ya. Kalau bisa tidak remedi, alhamdulillah langsung dapat nilai 100. Gitu ya. Nilai maksimalnya nanti 100 di setiap penugasan. Oke. Gitu ya, untuk mengupload tugas sudah cukup paham ya? Atau ada yang masih bingung? Nah, nanti di bagian assignment. Ya.
Nah, ini kalau sudah mengumpulkan maka dia pindah ke bawah. Nah, kalau belum mengumpulkan masuknya ke signed, kalau sudah mengumpulkan masuknya ke completed ya. Di bagian bawah nanti akan ada nilainya di sini. Begitu, tinggal di turn in ya. Jadi caranya tadi masuk ke Microsoft Teams, kemudian dicari kelasnya. Kelasnya berarti yang MSVT Jateng 68 ya. Lalu pilih yang assignment. Nah, terus dicari assignmentnya di situ yang mana, dibuka, kemudian add work, lalu turn in. Oh, ini kok nggak ada yang complete tadi ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai Microsoft Teams nanti akan dijelaskan besok ya, hari kedua. Nanti fitur-fiturnya apa saja, activity, chat, kalender, kemudian post, file, class note. Nah, itu nanti akan dijelaskan di hari kedua. Nah, ini kelas kita yang MSVT Jateng 68. Oh, ini ada yang izin di sini juga ya. Silakan bisa memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams ya, karena tujuan dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu bisa mengorganisir sebuah pembelajaran menggunakan learning management system yaitu Microsoft Teams. Jadi bisa dimaksimalkan penggunaan Microsoft Teams-nya. Nah, karena sudah ada banyak ya. Nanti webinar, ada penugasan, ada materi, nah nanti bisa diakses. Di sini assignment-nya belum ada ya, karena belum saya buat. Nanti setelah webinar ini selesai, nanti saya baru akan posting assignment-nya agar Bapak Ibu yang sudah membuat bisa langsung mengupload tugas di hari pertama. Nanti akan ada tugas hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke hari keempat. Begitu seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan yang mau bertanya mengenai penugasan ataupun Office 365 atau MAC juga bisa. Boleh ditanyakan, bisa raise hand atau menyalakan mikrofon ya. Di situ sudah ada mikrofonnya. Bisa menyalakan mikrofonnya. Maaf, Bu, tanya lagi. Jadi, monggo Pak. Ini bedanya dengan seperti Google Classroom sama yang pakai Google loh, Bu. Kenapa kok itu kan ada biasanya ada Zoom, ada Google Meet. Keistimewaannya dari tim itu apa, Bu? Oh, dari MS. Kalau boleh tahu, Bu. Oke, siap Pak. Ya, jadi setahu saya juga masih baru di Microsoft Teams ini gitu ya. Jadi kalau saya dulu pengguna Google Classroom ya, sebelum ada Microsoft Teams, saya pengguna Google Classroom. Kemudian pandemi ini kan disuruh untuk melakukan manajemen pembelajarannya secara online ya. Nah, Google Classroom ini hampir sama. Justru malah kalau kebanyakan guru itu ada yang lebih suka pakai Classroom karena lebih ringan. Tetapi saat itu sampai sekarang pun ya, untuk pelatihan Microsoft, pelatihan Diklat, BIMTEK, workshop dan sebagainya mengenai pembelajaran itu lebih matang di Microsoft-nya. Nah, kalau di Google-nya itu mereka baru memberikan akun untuk guru itu sekitar berapa ya? Setelah pandemi itu sekitar 1 tahunan lah. Kalau Microsoft itu jauh lebih cepat. Jadi Microsoft itu bisa namanya deploy ya. Deployment itu nanti sekolah bisa membuat akun sendiri. Seperti kalau guru inovatif ya. Guru inovatif itu bisa buat akun sendiri dan hitungannya apa ya? Organisasi. Kalau di Google setahu saya belum ada yang membuat akun sendiri dalam satu organisasi. Jadi di bawah satu naungan. Misalnya saya membuat untuk deployment untuk SMK Kesehatan. Jadi saya bisa membuatkan akun untuk guru dan siswa di SMK Kesehatan. Itu nanti masuknya dalam satu organisasi. Kalau di Google itu kelihatannya belum ada, setahu saya. Kemudian
Kalau di Google Classroom itu kan tidak langsung terintegrasi dengan Google Meet. Kalau di MS Team itu manajemennya menurut saya jauh lebih mudah. Manajemen entah itu penugasan, tampilannya, kelengkapannya lebih lengkap di MS Team kalau saya sih Pak. Cuma selera orang beda-beda, ada yang bilang MS Team itu berat, lebih enak pakai Classroom. Dia monggo gitu. MS Team itu memakan banyak kuota misalnya dibandingkan Classroom yang lebih ringan. Gitu. Seperti itu sih Pak kalau saya MS Team itu manajemennya lebih rapi dan lebih bagus. Kemudian fitur-fiturnya dan juga jejaringnya lebih luas dibandingkan dengan Classroom. Mungkin sih Pak. Atau mungkin di sini ada yang master trainer dari Google mungkin ya. Kalau saya bukan master trainer. Microsoft juga belum familiar ya, banyak yang belum familiar ya. Nah iya. Microsoft itu soalnya begini Pak, sebenarnya harusnya jauh lebih familiar Microsoft. Karena dalam keseharian otomatis Bapak Ibu kan menggunakan Word ya. Word, Excel, PowerPoint, itu kan semuanya produknya Microsoft cuma versi offline. Nah, jadi harusnya lebih familiar ke itu. Nah, kalau diadakannya Office 365 ini, itu kan karena butuh yang namanya learning management system ketika pandemi ya. Nah, itu pengorganisasian pembelajarannya jauh lebih mudah. Apalagi kalau misalnya saya kan di jenjang SMK ya. Di jenjang SMK kan anak SMK sudah banyak yang mayoritas atau hampir semua sudah menggunakan HP. Jadi kalau menggunakan MS Teams saya tinggal nanti kita webinar ya, nanti kita video conference jam segini. Itu ya hampir 90% itu bisa gabung. Itu. Jadi apa ya, manajemennya lebih mudah. Jadi apa namanya, akun juga yang membuatkan sekolah, siswa tinggal aktivasi, siswa tinggal install aplikasi Microsoft Teams, tugas masuk ke situ, webinar juga berjalan. Nah, jadi di satu jenis platform tapi bisa menyangkut semuanya. Materi masuk, webinar bisa, tugas, rekap nilai pun sangat mudah, tinggal di-download bentuk Excel, kemudian nanti masukkan ke apa namanya? Formatnya sekolah sudah jadi. Kalau pakai form sudah ada analisisnya malah. Form kemudian sway itu bisa melihat keaktifan gitu. Jadi menurut saya lengkap sekali sih fiturnya, cuma yaitu memang butuh ekstra apa ya untuk belajar tiap fiturnya itu yang butuh ekstra waktu ya dan tenaga dan pikiran. Begitu, oke. Kalau MS Team ini ada yang kesulitan untuk menginstal ataukah aktivasi akun, ada yang masih kesulitan? Tidak ya? Soalnya masuk ke kelas itu kemarin baru setengahnya. Apakah memang kesulitan untuk masuk kelas? Sebenarnya step kalau mengikuti step atau melihat video tutorial ya, itu juga mudah sih melihat video tutorial karena di internet itu banyak sekali master trainer yang sudah membuat video-video tutorial untuk mempermudah tentunya guru-guru dalam pembelajaran masa pandemi ini ya. Walaupun katanya besok Juli sudah mulai tatap muka ya, tapi tidak tahu ini kelihatannya COVID-nya di Indonesia kok meningkat kelihatannya. Saya nggak begitu dengar berita. Nanti kalau di cancel lagi kan otomatis kalau di cancel tatap muka otomatis kan Bapak Ibu guru juga harus menyiapkan platform pembelajaran lagi ya yang lebih matang. Begitu. Oke. Silakan ada yang mau bertanya lagi atau memberikan pendapat. Bisa langsung membuka mikrofonnya.
Oke, coba saya cek yang meredam kode sudah berapa ya? Redem kode. Di sini apakah yang sudah yang hadir di MS Team sudah meredam kode semua? Redem kode juga bisa lewat HP, tidak perlu lewat laptop ya. Diredem dulu, kemudian nanti di Oke, bisa mengumpulkan yang sudah redem kode untuk memastikan aja Bu. Kelihatan apa enggak Bu di situ? Biasanya yang bisa saya tahu itu hanya jumlah yang meredam saja, tapi tidak bisa tahu yang sudah tidak. Yang bisa tahu yang dapat saya cek yang sudah meredam ada berapa? Peserta kita kan ini ada 56 ya. Saya cuma mengisi redem kodenya 60 orang. Jadi nanti yang di kelas lain itu akan dapat kode lain. Tidak bisa ikut kode dari kelas ini karena berbeda-beda nanti. Oke, pastikan meredam kodenya menggunakan akun Guru Inovatif ya, yang sudah dibagikan kemarin. Kalau misal mempunyai akun lain, tapi embel-embelnya Guru Inovatif, pakainya yang akun di kelas ya, karena misalnya ada yang double akun gitu. Oke, kita cek dulu. Oh, ini kok masih 0 ya redem kodenya ya? Salah. Benar, maaf. Oke, yang meredem baru 16 orang. Nah, di sini nanti kelihatan. Redem kode. Oke, coba saya cek apakah muncul namanya atau tidak ya. Saya belum ngecek. Oh iya. Ya. Baru 16 orang ya yang meredem kode. Silakan, mungkin ada teman yang satu sekolah di kelas ini juga bisa diberitahu ya untuk meredam kode, karena waktunya nanti hanya 1 hari. Ya, redem kode bisa menggunakan HP, tinggal di klik microsoft.educator.microsoft.com. Nah, educator.microsoft.com, kemudian login lalu redem kode. Sudah. Oke, baru 16. Di sini peserta tadi ada sekitar 19 kayaknya ya. Nah, berarti ada yang belum meredem kode. Oke, silakan yang belum meredem kode segera meredem kode, kemudian mendownload transkrip dan juga sertifikat. Begitu. Oke, 16 orang sudah meredem kode. Begitu? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kenapa suaranya? Meredem. Oke. Kenapa not responding? Sini ada pertanyaan. Dan suaranya baru ini. Oh iya Pak, saya mute memang.
Monggo yang mau bertanya lagi. Tadi berarti untuk pengumpulan tugas sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa dicek di assignment untuk pengumpulan tugas. Nanti untuk fitur dari Microsoft Teams yang lain nanti dijelaskan besok ya. Nanti materinya Microsoft Teams itu cukup banyak. Tapi kelihatannya fitur-fiturnya juga semoga sudah familiar ya. Fitur assignment, kemudian MS Team. Ya, semoga sudah familiar nanti. Tapi pastikan karena besok kita mau masuk ke materi MS Team, berarti Bapak Ibu juga sudah harus menginstal aplikasi tersebut ya. Lebih mudahnya nanti di laptop, karena nanti biar praktek sekaligus praktik ya. Jadi nanti saya menjelaskan, Bapak Ibu bisa langsung praktek atau bisa langsung mencobanya. Ya, misalnya membuat kelas, kemudian membuat assignment dan sebagainya. Begitu halnya juga nanti di sesi selanjutnya atau di hari selanjutnya ada form sway, itu juga kalau bisa langsung praktik. Jadi saya menjelaskan, Bapak Ibu mengetik melalui laptop masing-masing, kemudian nanti kalau sudah selesai saya buat penugasan tinggal disubmit gitu. Jadi tidak memakan banyak waktu. Apalagi di tengah kesibukan yang ngurus rapot, nilai, PPDB, nah itu repot sekali tentunya. Semuanya punya kesibukan yang luar biasa, tapi masih menyempatkan untuk mengikuti pelatihan ini, luar biasa sekali. Oke, begitu. Jadi saya ulang lagi, tadi penugasan di hari pertama nanti adalah melakukan screenshot portal Office bagian home, nanti yang nampak nama akun dari Bapak Ibu semua. Jadi jangan lupa di pojok kanan atasnya nanti di klik ya, jadi kelihatan namanya, akunnya, nama lengkapnya dan sebagainya. Berarti itu yang login Bapak Ibu, begitu. Kemudian yang kedua tugasnya nanti adalah mendaftar MEC, jadi melakukan redem kode, lalu mendownload sertifikat. Sertifikatnya nanti cuma satu, mau diredem 4 kali sertifikatnya tetap ada satu ya. Jadi redem pertama langsung akan dapat sertifikat, nanti sertifikat, kemudian transkripnya mungkin nunggu sampai penuh dulu ya, jadi transkripnya belum dulu, sertifikat dulu, sertifikat, kemudian mendaftar MEC-nya tadi, Teacher Academy, digital literasi atau literasi digital, dan satunya adalah pembelajaran abad 21 ya, yang 21 ya. Caranya tadi sudah dijelaskan, nanti bisa di play lagi untuk video webinar hari ini, begitu. Oke, cukup mudah ya tugas hari pertama ya, nanti bisa langsung dikerjakan. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini nanti mungkin sampai jam 3 saja ya, tidak apa-apa ya. Nanti sampai jam 3, sisanya bisa untuk Bapak Ibu Guru mengerjakan tugas-tugasnya. Begitu? Oke, mungkin yang sudah bergabung sebelum saya akhiri bisa menyalakan kameranya. Nanti kita foto hari pertama dulu. Saya ambil screenshotnya dulu. Oke, silakan dibuka dulu kameranya. Yang pakai HP juga tidak apa-apa. Mungkin yang sedang di jalan juga tidak apa-apa, dibuka dulu kameranya. Oke, ini baru 2 orang, ya 3, 4. Silakan dibuka kameranya biar saya bisa melihat Bapak Ibu semua. Ini jauh-jauh ya semuanya ya. Ini yang dari Purworejo kayaknya ada satu apa ya? Hanya satu ini yang satu kota dengan saya, lainnya jauh-jauh. Jadi bisa bertemu virtual di sini. Oke, yang lain dibuka dulu kameranya. Ini Pak Agung yang tadi bertanya menghilang ini. Iya, dibuka dulu kameranya ya. Nanti saya screenshot sebentar. Sudah sekali di preview.
Oke, di jalan juga tidak apa-apa dibuka. Saya biasanya kalau webinar sedang di jalan, gitu, ya mendengarkan saja. Sudah, hanya ini yang menampilkan wajah-wajahnya saya belum kenal dengan semuanya. Jadi nanti biar familiar ya, akan bertemu. Nah, 4 hari ke depan, maka nanti siapa tahu saya main ke Pati atau ke Kudus atau ke Banyumas atau nah gitu. Jadi bisa hafal dengan Bapak Ibu semuanya, atau ke Magelang mungkin, ke Kebumen. Bukan ada dari bermacam-macam. Hanya 6 saja yang membuka kamera. Yang lain ke mana ya? Semoga menyimak dengan baik ya. Oke, saya screenshot dulu. Save as dulu. Oh, ini Pak Nuryanto. Ini yang dari Purworejo kelihatannya ya, Pak Nuryanto. Leres nggih, Pak? Saya yang Purworejo. Bapaknya senyum-senyum saja. Mikrofonnya bisa dibuka dulu ya kalau mau, ya itu. Soalnya kelihatannya ini suara saya saja ini yang mendominasi. Yang lain belum bersuara ini. Saya jadi nanti dengar suara saya saja. Bosan lama-lama nanti. Yaitu Pak Nuryanto. Oke. Sekali lagi ini sudah ada tambahan. Tadi Pak Agung sudah muncul kok, sekarang tidak ada. Jadi Pak Nuryanto Purworejo nggih, Pak? Iya, dari SMP 40. Oh, SMP 40. Jadi main-main ya ke sini, Pak. Oke, saya screenshot sekali lagi, ini sudah tambah orang lagi yang membuka kamera. Ya, oke. Oke, mungkin itu ya. Jadi tadi 2 materi sudah saya sampaikan, kemudian penugasan juga sudah saya sampaikan apa yang harus dikerjakan. Nanti saya buatkan assignment di MS Team, silakan dicek MS Team-nya yang sudah bisa langsung mengupload tugasnya. Seperti itu. Untuk terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan statement? Belum ya? Kalau belum, mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan webinar. Untuk hari pertama di pelatihan Microsoft level 100 ini, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mengerjakan tugas dengan baik dan lulus, lalu melakukan diseminasi dan resmi menjadi seorang trainer Microsoft Office 365. Seperti itu, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop recording dulu. Okay.